praising my Savior all day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, ring from above, echoes of mercy, whispers of love. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed. Watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Shalom, saudara-saudara sekalian. Salam jumpa di dalam kasih Kristus. Kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melaksanakan ibadah chapel jenjang SMA Kalam Kudus Bali. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus memberi kita pengertian terhadap firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ketika hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan. Tuhan memberikan kami anugerah waktu yang boleh kami pakai untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Kiranya setiap kami sungguh-sungguh telah siap untuk menikmati perjumpaan pribadi dengan Kristus di dalam firman Tuhan yang diberitakan. Dan kiranya Allah Roh Kudus berkarya di dalam hati dan hidup kami, memberikan kami pengertian, memberikan kami bijaksana, sehingga ketika kami mendengarkan suara-Mu, kami tidak mengeraskan hati, tetapi kami mau belajar, berakar, bertumbuh di dalam kebenaran-Mu, sehingga dalam kehidupan kami sehari-hari, firman Tuhan yang telah berakar dan bertumbuh itu boleh berbuah dalam keseharian kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita belajar dari Keluaran pasal 20 ayat 15. Kita akan meneruskan renungan tentang hukum Taurat. Pada beberapa minggu atau beberapa bulan sebelumnya kita sudah belajar hukum pertama. Sampai minggu lalu kita belajar tentang hukum yang ketujuh. Nah, hari ini kita belajar tentang hukum ke-8, yaitu tentang perintah
larangan jangan mencuri. Jadi sangat singkat sekali saudara. Nats pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Keluaran pasal 20 ayat 16. Jangan mencuri. Sekali lagi saya baca, jangan mencuri. Saudara-saudara sekalian, 10 perintah Allah atau yang biasa kita kenal hukum Taurat diberikan Tuhan kepada umatnya bukan sebagai sarana dalam mencapai keselamatan. Sekali lagi, hukum Taurat diberikan bukan sebagai sarana untuk mencapai atau memperoleh keselamatan. Taurat atau hukum Allah diberikan juga bukan untuk mengekang kebebasan kita sebagai umat ciptaan Allah yang imago Dei. Tetapi perlu juga kita ketahui bahwa kebebasan murid-murid Kristus bukanlah kebebasan yang liar, melainkan kebebasan di dalam menjalankan kehendak Allah. Hukum Taurat mengajar setiap orang beriman agar mengerti dan memahami kehendak Allah, dan supaya dengan pertolongan Roh Kudus kita dimampukan untuk memenuhi apa yang merupakan maksud Tuhan dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara, hukum Taurat atau 10 perintah Allah juga tidak diberikan untuk kita gunakan sebagai sarana kesombongan dan kemegahan diri. Nah, sebagaimana kita ketahui dalam praktik kehidupan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, saudara-saudara, secara knowledge mereka ini adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas. Tetapi pengetahuan yang mereka miliki itu mereka gunakan sebagai sarana kesombongan, sarana untuk menyerang orang lain. Nah, kalau kita memperhatikan ya gaya hidup daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, salah satu contoh yang sederhana saudara ya, ketika ahli-ahli Taurat membawa seorang perempuan berdosa atau seorang perempuan yang kedapatan berzina, dibawa di tengah keramaian orang-orang banyak, lalu mereka membawa perempuan itu di hadapan Tuhan Yesus, dan mereka berkata, Musa di dalam hukum Taurat memerintahkan untuk perempuan ini dilempar dengan batu dan dirajam dengan batu sampai mati. Nah, saudara-saudara, sebenarnya menjadi fokus mereka, tujuan mereka pada saat mereka membawa perempuan itu, mereka ingin mencobai Tuhan, ya, dan mereka ingin mencari kesalahan. Nah, siapakah mereka ahli-ahli Taurat yang dengan pedenya mau mempersalahkan Tuhan atau mau mencobai Tuhan? Ini sesuatu hal yang sangat fatal memang terjadi dalam kehidupan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, kita juga belajar bahwa setiap kecerdasan yang Tuhan beri tentu itu adalah anugerah. Setiap hal yang kita miliki, pengetahuan, kepintaran, itu adalah anugerah Tuhan. Maka sesungguhnya kita mestinya mempersembahkan segala kecerdasan, pengetahuan yang kita miliki, kelebihan yang kita punya untuk memuliakan Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini secara khusus kita belajar hukum ke-8, yaitu jangan mencuri. Nah, Israel menerima hukum Tuhan yang memberikan tuntunan kepada mereka tentang jalan-jalan Tuhan. Jadi hukum yang diterima oleh orang-orang Israel ini memberikan tuntunan kepada mereka tentang jalan-jalan Tuhan. Jadi perhatikan, pertama-tama mereka harus mengerti jalan-jalan Tuhan.
Dengan mereka mengerti secara benar, secara beres tentang jalan-jalan Tuhan, maka jalan-jalan kehidupan mereka di tengah-tengah perjuangan iman di dunia, mereka pun akan menjadi beres. Nah, saudara-saudara, hukum ke-8, jangan mencuri, ini mengatur hubungan kita dalam relasi secara horizontal. Artinya apa? Relasi antar sesama manusia. Muncul pertanyaan, jika maknanya adalah untuk mengatur relasi kita antar sesama, lalu bagaimana mengatur hubunganku dengan sesamaku agar tetap harmonis? Jawabannya, saudara, adalah kasih. Kasih menjadi dasar utama bagi kita untuk tidak tenggelam dalam dosa mencuri. Jika kita mengasihi Allah dengan segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi, lalu mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri, maka kita akan terhindar dari melakukan dosa mencuri. Kasih Allah yang telah terlebih dahulu kita terima, ini mendorong kita untuk beres di dalam berelasi. Jadi saudara, ketika ada kasih di dalam hati kita, di dalam diri kita, maka ini akan menjadi filter dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus untuk tidak jatuh di dalam dosa mencuri. Bagaimana kita mencuri hartanya? Bagaimana kita mencuri haknya, hak yang dipunyai oleh sesama? Kalau kita sudah mengasihi dia, tidak mungkin hal itu bisa kita lakukan. Dan tidak mungkin itu kita lakukan atau terjadi. Perintah ke-8, jangan mencuri, mengajarkan kepada kita secara serius untuk menghargai milik orang lain. Dan juga kita mampu mempertanggungjawabkan apa yang merupakan hak milik kita pribadi. Setiap harta atau kepunyaan yang kita ataupun orang lain miliki, pada dasarnya itu adalah merupakan anugerah Allah yang Ia berikan sesuai dengan karunia-Nya yang tidak mampu sebenarnya terselami oleh rasio manusia. Berkat-berkat yang kamu dan saya terima, saudara-saudara, tanpa kepekaan iman yang beres, tidak mungkin kita mampu menyelami. Karena seringkali pemikiran kita hanya tertuju kepada berkat Tuhan yang bersifat materi, hanya yang bersifat harta, atau yang bersifat kasat mata, terlihat. Kita jangan lupa bahwa semuanya itu adalah fana, akan berlalu dan akan menjadi busuk. Seringkali pemikiran kita hanya fokus pada hal-hal yang sementara. Saudara-saudara sekalian, ketika kita belajar menghargai anugerah Tuhan dalam bentuk apapun, termasuk berkat-berkat yang Ia berikan, maka itu akan memfilter diri kita untuk tidak jatuh di dalam dosa mencuri. Nah, beberapa bentuk-bentuk tindakan tentang mencuri sangat beragam, saudara. Tetapi hari ini saya akan membahas 6 bentuk saja, 6 ragam saja. Yang pertama, mencuri secara materi atau uang. Ya, atau seorang anak mencuri uang papanya atau uang mamanya, mencuri uang orang tuanya, atau mengambil uang tanpa sepengetahuan ayah dan ibunya. Ini adalah dosa. Ini adalah perbuatan yang melanggar perintah ke-8, yaitu jangan mencuri. Atau mencuri di tempat lain, ya, bukan hanya saja di rumah. Ini tidak berkenan kepada Allah. Ini bentuk yang pertama. Dan ini sangat umum sekali terjadi. Atau orang-orang tertentu yang melakukan pencurian secara besar-besaran, mereka mencuri di bank,
mereka mencopet di pinggir jalan, ya, dengan memalak orang, ya. Banyak ragam, banyak bentuk yang dapat dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki kasih di dalam dirinya. Kedua, tentang penyalahgunaan waktu. Nah, saudara-saudara, menarik sekali ya. Ketika kita memikirkan salah satu ragam atau salah satu bentuk tindakan mencuri, yaitu tentang penyalahgunaan waktu, maka yang menjadi fokus kita di dalam bentuk atau ragam mencuri ini dalam aspek penyalahgunaan waktu, yaitu ketika, ya saya kasih contoh ya, saya sebagai seorang guru punya jam kerja 8 jam. Ketika dalam jam kerja setiap hari 8 jam itu saya tidak serius bekerja, tetapi saya justru melakukan hal-hal yang di luar daripada job saya sebagai seorang guru, atau melakukan hal-hal pribadi saya, maka sebenarnya saya sedang mencuri waktu. Waktu yang begitu berkualitas yang harus saya gunakan sebenarnya untuk mengembangkan kompetensi diri, atau untuk hal-hal lain yang bisa saya lakukan untuk mencerdaskan anak-anak bangsa ini yang Tuhan titipkan untuk mendidik dan mengajar mereka. Atau juga ada hal lain, ya, penyalahgunaan waktu. Saudara-saudara, kita belajar tentang waktu, ya, ada 3 macam waktu, saudara, yang kita dapat mempelajari secara tersirat di dalam Alkitab. Yang pertama, Kronos, Kairos, dan Aion. Kronos itu berbicara tentang waktu yang terus berputar, waktu yang terus berjalan, ya, seperti adanya hari, adanya bulan, adanya tahun, terus berganti. Atau seperti adanya detik, ada menit, ya, ada jam. Itu Kronos. Jadi waktu yang terus bergulir, terus berputar. Waktu yang kedua itu Kairos. Nah, saudara-saudara, Kairos ini adalah merupakan kesempatan. Waktu adalah kesempatan. Nah, kalau berbicara kesempatan, saudara-saudara, maka ketika kesempatan itu lewat, seringkali banyak hal yang tertinggal di dalam diri kita. Kesempatan-kesempatan tertentu di dalam waktu-waktu tertentu yang begitu berkualitas, jikalau kita lewatin. Salah satu contohnya adalah ketika kita memiliki kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan seperti hari ini, maka sebenarnya kita telah melewatkan waktu yang begitu berguna, yaitu kita mencuri waktu, ya, atau melakukan pencurian dalam hal penyalahgunaan waktu. Dan yang ketiga, saya tidak membahas secara detail, yaitu waktu Aion. Ini waktunya Tuhan, ya, waktu kekekalan. Nah, kita fokus pada waktu Kairos, adalah kesempatan. Ya, jadi bentuk yang kedua itu penyalahgunaan waktu. Mari kita gunakan waktu dengan bijaksana, ya. Kita gunakan waktu dengan bijaksana. Kemudian yang ketiga, bentuk atau ragam tentang tindakan mencuri, yaitu pemakaian fasilitas umum dengan tidak bertanggung jawab. Nah, kita sebagai guru yang ada di sekolah atau sebagai murid, ya, ketika kita ada di sekolah, maka tentu kita menggunakan beberapa fasilitas-fasilitas sekolah, ya, atau fasilitas-fasilitas umum yang dalam pengertian itu kita tidak hanya menggunakan sendiri, ya. Nah, seringkali kita kadang gagal dalam hal ini. Kita tidak merasa memiliki apa yang ada, ya, mungkin di dalam ruang guru, di dalam ruang kelas, di halaman, dan lain sebagainya. Fasilitas umum. Ketika kita tidak bertanggung jawab menjaga, merawatnya, maka sebenarnya ini adalah satu bentuk tindakan tentang mencuri, ya. Kita tidak menghargai, ya, apa yang merupakan hak yang dimiliki oleh lembaga tertentu, ya, tentang pemakaian fasilitas umum dengan tindakan kita yang tidak bertanggung jawab. Apa sih yang sebenarnya yang diharapkan? Ya, anak-anak yang sekolah di jenjang SMA kurang lebih 3 tahun. Tapi coba perhatikan,
dalam 1 tahun mungkin kursi sudah patah, sudah penyot, mejanya sudah dicoret-coret tidak karu-karuan, lokernya sudah jebol dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tidak ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya sangat-sangat memprihatinkan. Tetapi ketika kita mengerti hal ini, ya, bahwa kita mesti belajar bertanggung jawab. Atau jangan-jangan kayak kita berpikir, toh juga saya cuma 3 tahun ya, kalau seorang murid ya, tamat 3 tahun. Atau sebagai guru, toh juga saya tidak selamanya di sini, di SMA Kalam Kudus. Ya sudahlah, selama saya di sini juga dulu apa saja fasilitas yang boleh saya gunakan ya, saya gunakan dengan seenaknya saya sendiri. Saya gunakan dengan sembarangan, dengan cara aku sendiri, tanpa merawatnya, tanpa membersihkannya setelah saya memakai. Ini pemikiran yang salah. Ini pemikiran yang begitu sangat-sangat berdosa. Kita tidak dipanggil untuk melakukan hal seperti itu. Kemudian bentuk-bentuk tindakan yang berikutnya itu tentang korupsi ya. Korupsi secara umum kita mengerti bahwa penyalahgunaan uang, penyalahgunaan dana. Ya, contohnya ya, secara umum kita mendengar begitu booming bukan di dalam kalangan-kalangan para pejabat publik, pejabat-pejabat negara, seperti anggota legislatif, seperti menteri, seperti kepala daerah, ya, atau mungkin saja juga para pemimpin-pemimpin kita. Lalu pertanyaannya, apakah ini hanya terjadi di dalam ranah politik atau di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara dalam aspek yang lebih besar, yaitu pejabat publik? Hati-hati saudara, korupsi ini juga seringkali begitu dekat dengan kita. Begitu dekat dengan kita. Ini adalah salah satu bentuk tindakan mencuri. Bisa nggak hal ini terjadi di dalam sekolah? Bisa saudara-saudara. Penyelewengan uang yang contohnya pemerintah memberikan dana untuk sekolah, lalu tidak tepat sasaran, digunakan dengan tidak tepat sasaran, tidak dikelola dengan juknis yang ada, tidak dikelola secara bijaksana, bisa terjadi korupsi, bisa terjadi tindakan mencuri. Di dalam lembaga pendidikan bisa terjadi. Di dalam gereja pun bisa terjadi, saudara. Begitu banyak bukti dan fakta di dalam sejarah. Kita boleh belajar bahwa tidak menjamin, saudara. Tidak menjamin kehidupan kita terbebas daripada tindakan mencuri, tindakan korupsi, hanya karena berlabelkan agama. Hanya karena berjubahkan agama. Atau hanya karena memiliki status profesi sebagai guru. Atau sebagai seorang murid Kristen. Atau sebagai seorang murid yang belajar di sekolah Kristen. Dengan value-value yang begitu kuat, yang begitu mendasar. Pendidikan karakternya begitu baik. Itu tidak menjamin untuk kita tidak jatuh di dalam tindakan mencuri. Tidak. Tetapi apa yang menjamin kehidupan kita terbebas daripada korupsi kah dan lain sebagainya, atau bentuk-bentuk tindakan mencuri yang saya sebutkan dari atas tadi? Tidak ada yang lain selain daripada hidup kita mesti difilter oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, menahan hak orang lain. Saya kasih contoh, menahan hak orang lain. Kamu sebagai seorang murid memiliki hak untuk belajar. Ketika saya sebagai guru secara sembarang mempersiapkan materi pelajaran, ya, tanpa saya memikirkan, menggumuli, belajar baik-baik, lalu saya mencari berbagai referensi, mencari berbagai bahan-bahan yang melimpah untuk saya pakai untuk mendidik anak-anak, maka saya sedang mencuri. Saya menahan hak kalian sebagai seorang murid. Maka kita sebagai seorang guru, ya,
tuntutan begitu besar bagi kita. Bukan hanya berbicara tentang tuntutan bagaimana kita tertib administrasi mengajar kita. Perangkat pembelajaran, silabus, RPP, Prota, Promes, dan lain sebagainya. Lebih daripada itu, tuntutan yang paling utama adalah bagaimana kita mendidik anak-anak yang Tuhan beri, Tuhan percayakan bagi kita. Dengan bertanggung jawab. Dan dengan caranya Tuhan. Yang mana caranya Tuhan itu diturunkan kepada kita ketika kita membaca firman. Lalu kita menemukan bagaimana cara-cara Tuhan mendidik umatnya. Di situ kita meneladaninya. Menahan hak orang lain. Anak-anak sekalian, saya berdosa ketika saya menahan hak yang kalian harus terima sesungguhnya, yaitu belajar, menerima pembelajaran secara utuh, secara detail, secara jelas. Lalu saya tidak melakukannya. Saya hanya sepotong-sepotong saja. Saya hanya mengajar dengan sekedarnya. Yang penting materi selesai. Ya sudah selesai. Maka saya sedang menahan hak kalian. Nah, bagaimana dengan kalian? Sebagai seorang murid. Kalian sudah tahu hak kalian untuk belajar, bukan? Tetapi seringkali juga kalian mungkin up and down, dan bahkan pernah gagal mempergunakan waktu di dalam hak yang seharusnya kalian miliki. Tapi seringkali kalian tidak menghargai waktu-waktu tertentu untuk belajar. Seringkali kalian bolos, bukan? Mungkin seringkali kalian tidak menghiraukan. Ketika kau mendengarkan perenungan firman Tuhan hari ini, kiranya Tuhan bekerja dan berkarya di dalam hatimu, murid-murid SMA Kalam Kudus. Engkau punya hak untuk belajar. Engkau punya hak untuk membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman. Tetapi jangan mempergunakan waktu dengan sembarangan. Setiap detik, setiap waktu yang ada padamu, gunakanlah itu dengan beres. Dan yang terakhir, bentuk tindakan tentang mencuri, yaitu mencuri nilai. Nah, ini adalah hal yang umum sekali, sangat umum sekali terjadi. Ya, terjadi. Mungkin tidak hanya di sekolah-sekolah swasta atau di sekolah-sekolah negeri. Kenapa sebenarnya terjadi? Apa sebenarnya yang melatar belakangi terjadinya pencurian nilai? Ini dilatar belakangi oleh karena kemalasan. Ketika seorang murid sudah mulai bermalas-malasan, maka yang menjadi fokus di dalam pemikirannya, saya tetap mau mendapat nilai yang bagus 90-an ke atas. Tetapi saya tidak mau capek, saya tidak mau berusaha. Cukup saya menyusun cotekan saja. Lalu nanti di saat ulangan, di saat ujian, saya tinggal buka. Mencuri nilai. Saya tidak tahu anak-anak ya. Kamu mengalami gangguan gak ya di dalam hati kamu? Kamu mengalami damai gak ya? Ketika kamu mendapat nilai yang bagus, tetapi itu hasil dari contekan. Kamu mengalami damai nggak sih anak-anak? Atau justru ketika kamu mendapat lembaran jawabanmu dikembalikan oleh gurumu, lalu kamu mendapat nilai 98 bahkan 100, tetapi itu adalah proses yang kamu lewati, adalah proses yang tidak benar, proses yang tidak jujur. Apakah kamu sukacita? Apakah kamu bangga dan menepuk dada? Dan berkata kepada temanmu yang lain, ini loh aku hebat, nilai matematika aku bagus. Tetapi kamu sedang memakai topeng. Kamu sedang menipu diri bahwa sebenarnya itu bukan hak milikmu. Itu bukan hakmu. Karena kamu memperoleh nilai dengan cara yang salah. Kamu memperoleh nilai dengan cara mencurinya. Dengan tidak jujur. Menyusun contekan dari rumah, lalu membawa ke sekolah. Lalu membukanya secara diam-diam. Dengan mata yang tidak tenang melihat guru atau pengawas.
Ketika kamu dapat nilai yang bagus dengan cara yang tidak beres, apa kamu sukacita? Saya yakin kamu tidak sukacita. Justru di dalam hatimu engkau mengalami ketidakdamaian. Tidak ada sejahtera kecuali engkau kalau sudah di luar kebenaran, sudah di luar Kristus, maka engkau merasa itu sesuatu hal yang biasa. Tetapi selama engkau di dalam Kristus, lalu engkau melakukan dosa ini, mencuri nilai dengan cara yang tidak jujur, memperoleh nilai dengan cara yang tidak jujur, maka saya pastikan engkau tidak akan damai di dalam dirimu. Engkau tidak akan sejahtera. Saudara-saudara sekalian, di dalam perjanjian baru kita belajar juga di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 7 sampai 8. Rasul Paulus menegaskan bahwa setiap orang beriman dipanggil bukan untuk malas-malasan, melainkan untuk bekerja keras. Ketika kita sudah bekerja keras, kemudian ada hasil dari kerja keras kita, maka dengan penuh sukacita kita menikmati hasil dari kerja keras kita itu. Sukacita kita tidak dikontrol, tidak didiktek, tidak ditentukan oleh seberapa banyak hasil yang kita dapatkan dari kerja keras kita, dari jerih lelah kita. Tidak. Melainkan terhadap janji-janji Allah bahwa Ia adalah setia dan memelihara. Sedikit pun hasil yang kita peroleh, ketika hasil itu lahir, ada, muncul dari jerih lelah, dari proses jerih lelah, kerja keras kita, dan di dalam anugerah Allah, maka inilah sukacita yang besar. Kita bisa menikmati jerih lelah kita itu dengan sukacita, tanpa dihantui oleh berbagai tuduhan-tuduhan tertentu dari luar diri kita atau nurani kita. Tidak. Tetapi dengan sukacita kita dapat menikmatinya. Di tengah-tengah situasi yang sulit sekarang ini, kiranya melalui perenungan firman Tuhan hari ini, menguatkan kita untuk tetap melakukan kehendak Allah dengan setia, tanpa mengkompromikan kebenaran. Kesulitan ekonomi yang melanda berjuta-juta manusia di dunia oleh karena pandemi COVID-19. Bukan hanya Indonesia, negara-negara besar di dunia ini mengalami hal yang sama seperti kita. Begitu banyak usaha yang bangkrut, hotel-hotel ditutup, tempat-tempat pariwisata ditutup. Segala kebiasaan-kebiasaan yang dulunya kita lakukan sekarang tidak bisa kita lakukan lagi. Kiranya hal ini tidak melumpuhkan iman kita. Akal budi kita harus digunakan dan dipakai untuk memikirkan apa yang merupakan kehendak Allah aku jalankan di tengah-tengah kesulitan selama masa pandemi ini. Apa yang Tuhan mau aku lakukan, itu yang mestinya menjadi perenungan kita setiap saat, setiap hari. Apakah hanya di masa pandemi ini? Tidak. Sampai akhir hidup kita sebagai murid-murid Kristus. Nah, untuk itu saudara sekalian, sebagai aplikasi karakter di dalam perenungan firman Tuhan hari ini, jangan mencuri. Diharapkan murid-murid Kristus tetap berjuang menjaga kekudusan hidup untuk tidak mencuri, sekalipun sedang berada dalam keadaan situasi yang sulit di masa pandemi COVID-19 ini. Kedua, murid-murid Kristus teruslah hidup di dalam kelimpahan syukur kepada Tuhan atas setiap berkat yang Ia berikan. Ingat, jangan kita mengukur berkat-berkat Tuhan hanya dari apa yang kita terima secara finansial, secara materi atau kebutuhan jasmani kita, makan, minum, baju kita, atau apapun yang kasat mata. Ingat, engkau dan aku telah menerima berkat yang begitu besar. Berkat yang kekal, itu berkat keselamatan. Engkau dan aku sudah menerimanya sebagai murid-murid Kristus.
Kasih karunia Allah yang kita terima sudahlah cukup. Sekali lagi, kiranya ini menjadi penghiburan bagimu dan bagiku di tengah-tengah kesulitan hidup hari-hari ini. Kasih karunia Allah yang engkau dan aku terima sudahlah cukup. Maka marilah kita belajar mencukupkan diri terhadap apa yang kita punya, sehingga kita tidak jatuh di dalam dosa mencuri. Beberapa bentuk, beberapa ragam contoh yang saya sampaikan tadi, itu cuma bentuk dan ragam yang sedikit. Tetapi masih banyak hal-hal lain sebenarnya di dalam aspek kehidupan kita. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Tritunggal menyertai setiap kita dan menguatkan hati kita untuk tetap berjuang dengan sekuat tenaga, untuk kita tidak jatuh di dalam dosa mencuri. Tetapi ingat satu hal, sekuat-kuatnya perjuangan kita, tanpa penyertaan Tuhan, semuanya sia-sia. Tetapi ketika engkau sudah berakar dan bertumbuh di dalam kebenaran, perjalanan hidupmu sekalipun sulit, tetapi dengan mata rohani, kita memandang sekeliling kita. Kita memandang apa yang terjadi, realita dunia hari ini. Kita memandangnya dengan cara pandangnya Tuhan. Kita tidak memandangnya dengan cara dunia memandang. Banyak orang yang berteriak kesulitan ekonomi, yang akhirnya membuat mereka berpikir secara instan, daripada kami mati kelaparan, lebih baik kami mencuri saja. Tetapi anak-anak Tuhan tidak pernah habis akal untuk memikirkan yang terbaik dalam kehidupannya secara pribadi maupun keluarganya. Jangan mencuri. Itulah hukum yang ke-8. Ini adalah perintah aktif. Perintah aktif. Jangan mencuri. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja, teladan agung kita, sungguh dan pasti telah hidup di dalam hati kita. Dan Allah Roh Kudus menuntun kehidupan kita untuk menjalankan kehendak Bapa di surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Bapa, jikalau selama ini mungkin kami merasa bahwa kami tidak mencuri. Kami tidak mencuri uang orang tua kami tidak mencuri harta orang lain. Tetapi jikalau hari ini sekali lagi Tuhan ingatkan kepada kami bahwa begitu banyak ragam dan begitu banyak bentuk sebenarnya di dalam tindakan dan perbuatan mencuri ini. Tidak hanya mencuri secara materi, secara uang, tetapi mungkin kami jatuh di dalam bentuk pencurian yang lain ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dan kiranya kami terus belajar Tuhan. Terus belajar. Supaya kami cerdas iman. Dan kami terus hidup takut akan Engkau. Kami sebagai guru, sebagai pimpinan, dan juga sebagai murid-murid. Kiranya di dalam proses hidup kami, lebih-lebih di tengah-tengah kesulitan hidup oleh karena pandemi COVID-19 ini, kami tidak mengkompromikan kebenaran. Kami tidak menginjak-injak kebenaran. Tetapi kami berjalan sesuai kebenaran. Kami taat terhadap kebenaran Allah. Kami mau melakukan kehendak-Mu Tuhan. Kuatkan kami. Kuatkan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.